Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat berbahagia. Selamat datang teman-teman sudah bergabung di channel ini, dan juga bagi yang baru datang, bagi yang baru ngeklik di channel ini, saya ucapkan juga terima kasih. Selamat datang di Setiawan Official. Untuk semuanya malam ini, karena ini malam, saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga Anda semua, semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk berbuat kebaikan, selalu berbahagia, dan selalu mendapatkan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat indah ini, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sedikit kita akan berdiskusi, sedikit kita akan sharing tentang, kembali lagi tentang pola pikir kita, tentang suatu hal yang mana ini sebenarnya sudah sering kali kita temui, ini sudah sering kali kita dengar, dan ini bukan hal yang tabu atau bukan hal yang baru bagi kita. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, hal apa itu Kang yang ingin kita bahas pada video kali ini? Hal apa yang kita bahas pada suasana yang sangat luar biasa ini? Yaitu tentang kata-kata yang mungkin teman-teman sendiri, kita semua sudah mendengarkan itu lama. Kata-kata yang teman-teman itu sudah sangat paham dengan ini. Tapi mungkin pada kenyataannya ada beberapa teman-teman di luar sana, mungkin termasuk saya dulu, itu berpikiran tidak seperti itu. Apa itu? Yaitu kata-katanya, Tuhan tidak memberikan kita ujian, cobaan di luar batas kemampuan kita. Ya, itu dia yang ingin kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi Tuhan tidak akan memberikan atau menguji hambanya sesuai atau di luar batas kemampuan hambanya sendiri. Apakah itu real? Apakah itu benar? Sebenarnya itu benar, karena yang bicara adalah Tuhan, karena yang bicara adalah Allah. Tapi pada kenyataannya saya dulu sendiri berpikiran apakah benar gitu loh. Karena pada kenyataannya saya dulu sering mengalami kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah dalam hidup yang mungkin itu di luar batas kemampuan saya. Padahal Tuhan berkata, saya tidak akan memberimu ujian, Tuhan tidak akan memberimu ujian di luar batas kemampuanmu. Tapi kenapa pada saat saya merasa punya masalah, pada saat saya mengalami musibah, mengalami bencana apapun itu tentang kehidupan saya pribadi, pada saat dulu itu saya berpikir ini masalah adalah sudah di luar kemampuan saya, di luar batas saya. Apakah benar teman-teman pernah merasakan seperti itu? Coba diingat-ingat, buka memorinya kembali. Apakah Anda dulu pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami pada saat dulu? Pada saat Anda mengalami musibah, pada saat Anda mengalami cobaan, pada saat Anda mengalami ujian, apakah Anda pernah berpikir ini sudah di luar batas kemampuan saya? Padahal Tuhan berkata, saya tidak akan ngasih kamu ujian. Hei manusia, saya tidak akan ngasih kamu ujian di luar batas kemampuanmu. Apakah benar seperti itu? Saya yakin pernah. Karena sebenarnya gini,
dengarkan saya baik-baik, dengarkan saya baik-baik. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan segala apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi sebenarnya itu sudah benar. Apapun ujian, apapun masalah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, apapun masalah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, itu sudah di dalam batas kemampuan kita sebenarnya. Tapi kenapa dulu kok kita berpikir, ini sudah di luar batasku, aku sudah gak kuat, aku sudah capek, aku sudah nyerah dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Malam ini kita bahas tentang itu. Ini kayaknya seru ini. Jadi sudah lama saya berpikir dan mengaji tentang perkataan itu, tentang firman Tuhan seperti itu di guru saya, di buku-buku, dan melalui pengalaman pribadi juga, pengalaman teman-teman di sekeliling saya. Ternyata seperti ini teman-teman. Coba didengarkan baik-baik. Kalau kita benar mengartikan firman Tuhan itu dan kita tahu apa maksud dibalik Tuhan itu, dimaksud firman Tuhan itu adalah gini. Coba didengarkan. Tuhan berkata, saya tidak akan mengasih kamu ujian, saya tidak akan memberi kamu ujian di luar batas kemampuanmu. Itu benar. Tapi kenapa kita sering menganggapan ini di luar batas saya sudah? Gini, setiap ujian yang diberikan kepada Tuhan, setiap masalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, apapun itu masalahnya, Tuhan sudah mengukur seperti apa kemampuan kita. Tuhan sudah mengukur sebesar apa kemampuan kita. Artinya Tuhan tidak akan memberi masalah di luar batas kemampuan kita. Tapi kenapa kita sering merasa ini sudah di luar batas kemampuan kita? Itu kan pertanyaannya. Gini. Di setiap masalah yang datang kepada kita, di setiap masalah yang datang kepada hidup kita, setiap masalah yang datang di dalam diri kita, itu sebenarnya ada dua bagian. Ini secara gampangnya ya, biar teman-teman Anda semua nggak bingung. Ada dua bagian. Ada bagian kita untuk menyelesaikan, ada memang itu sudah bagiannya Tuhan untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi yang bagian kita itu sudah diukur oleh Tuhan, yang bagian kita itu sudah ditakar oleh Tuhan pas sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sadar bahwa ini adalah sudah kemampuan kita, kita akan memberikan Tuhan, oke, ini sudah waktunya Tuhan yang bergerak. Ini sudah waktunya bagiannya Tuhan. Kita akan selalu menyertakan masalah-masalah itu kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menjadi faktor utama apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau bagian kita itu sudah kita lakukan dan bagian Tuhan kita lakukan juga, otomatis kita tidak akan mampu. Mungkin itu yang membuat kita semua berpikiran, oh, Tuhan ini memberi masalah di luar batas kemampuan saya. Padahal tidak. Memang pada saat kondisi itu sudah bagiannya Tuhan. Tapi kita tidak tahu, kita tidak peka, kita tidak merasa. Akhirnya kita borong semuanya, ya nggak selesai. Dari sini paham ya? Oke, pelan-pelan lagi. Saya ulangi. Di dalam masalah itu ada dua bagian. Yang pertama memang bagian kita sebagai manusia, ikhtiar kita dan macam-macam usaha kita. Di situ juga diselipkan bagian Tuhan. Bagian kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Manusia yang bodoh, yang kikir, yang tidak bisa apa-apa. Kalau ini kita lakukan dan bagiannya Tuhan kita lakukan, otomatis kita tidak akan mampu. Jadi kita harus peka, kita harus lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwasanya di setiap masalah
itu ada campur tangan Tuhan. Di setiap kebahagiaan kita, di setiap kesedihan kita, itu ada campur tangan Tuhan. Kalau kita kaji lagi ke yang lebih dalam, ke yang lebih tinggi, sebenarnya ini rahasia. Sebenarnya pada saat kita ada masalah, pada saat kita ada kendala hidup, pada saat kita ruwet, sebenarnya semuanya itu yang menyelesaikan adalah Tuhan, bukan kita. Kita bisa apa loh kalau kita ditinggal Tuhan? Kita bisa apa kalau kita tidak ada Tuhan tuh lo bisa apa? Nah, tapi ini tidak kita bahas. Nanti ada sesi selanjutnya. Jadi yang kita bahas sekarang dua bagian dulu. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Yang sebenarnya secara hakikat sebenarnya semuanya bagian Tuhan sebenarnya. Tapi itu kita sampaikan dulu. Ada dua bagian, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Pada saat bagian kita, laksanakan, ikuti alurnya, pikir secara benar, cari solusinya semaksimal mungkin, selesaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Pada saat bagiannya Tuhan, sudah kita diam. Itu yang namanya yakin, itu yang namanya percaya kepada Tuhan, mewakilkan ya, bukan mewakilkan ya, tapi mempercayakan Tuhan untuk menyelesaikan tugasnya. Ini bahasa-bahasa yang mungkin kurang baik. Menyerahkan kepada Tuhan apa yang kita sudah tidak bisa melakukan, menyerahkan kepada Tuhan. Itu namanya tawakal. Tawakal itu menyerahkan apa yang sudah kita rasa tidak mampu kepada Tuhan. Contoh sekarang gini, ada teman kita yang sangat pinter. Kita punya masalah, setelah itu kita sudah tidak mampu. Teman kita ngomong, oke, masalahmu biar saya menyelesaikan. Kira-kira kita senang enggak? Pasti senang tuh, pasti senang. Karena kita tahu teman kita mampu untuk menyelesaikan masalah kita, pasti senang. Kita yang punya masalah, kita sudah tidak mampu menyelesaikan, teman kita secara baik, secara enak menawarkan, masalahmu biar saya menyelesaikan. Perasaan kita gimana? Sangat senang, sangat luar biasa. Oh, terima kasih dan sebagainya. Itu kepada teman. Sesama manusia saja kita terima kasihnya luar biasa, kita senangnya luar biasa, karena kita percaya kalau teman kita bisa menyelesaikan masalah kita. Apalagi Tuhan yang ngomong. Kalau kamu sudah tidak mampu, sudah notok, sudah capek, sudah maksimal, serahkan semuanya kepadaku, berdoalah kepadaku dengan sholat dan bersabar, insya Allah saya akan membantumu, kata Tuhan seperti itu. Lah kok kita nggak percaya? Itu loh masalahnya, itu ketawakalan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kurang. Wong yang menyelesaikan orang saja kita senangnya minta ampun, kita terima kasihnya minta ampun, tapi pada saat Tuhan yang mengambil alih masalah kita kata nggak percaya. Itu berarti yang salah itu di pola pikir kita, teman-teman, di pola pikir kita. Bukan kok salah Tuhan berfirmannya, bukan, tapi kita untuk menjabarkan firman Tuhan kurang jelas. Pola pikir kita yang ditata lagi. Jadi itu teman-teman, semua masalah itu pasti ada dua, yang sebagian adalah bagian kita untuk menyelesaikan, sebagian lagi bagian Tuhan, sebagian lagi bagian Tuhan. Kalau sudah waktunya bagian Tuhan, kita harus percaya. Ya Tuhan, ya Allah, Engkau yang memberi masalah, dan hamba yakin Engkau juga yang akan menyelesaikan semua masalah hamba. Kuserahkan semua padamu, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha kuat, Engkau maha segala-galanya. Hamba pasrah kepadamu. Selesai. Sudah, jangan dipikir. Dengan sholat kek, entah itu hajat, sholat tahajud, sholat istikharah mungkin, setelah itu serahkan kepada Tuhan. Yang diminta Tuhan sebenarnya itu, teman-teman. Kenapa kok Tuhan selalu minta bagian di setiap pada saat memberikan
manusia masalah? Karena Tuhan ingin dirinya itu diikut sertakan di dalam kehidupan hambanya. Kadang-kadang kita merasa hebat, kadang-kadang kita merasa sudah, oh ini masalah gampang, saya bisa mengatasi itu. Nah, Tuhan kan cemburu tuh. Tuhan cemburu loh. Sebentar, kamu kok kayaknya kuat sekali, kata Tuhan. Tuhan cemburu. Tuhan tuh ingin selalu bersama hamba-hambanya. Tuhan tuh ingin selalu mendampingi hamba-hambanya, karena Tuhan Rahman Rahim, ya, pengasih maha penyayang. Tuhan selalu ingin bersama kita. Pada saat kita dikasih masalah, harapannya Tuhan, ini tafsir saya sendiri ya, harapannya Tuhan itu kita, saya ngomongnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Harapannya Tuhan itu pada saat kamu, Dra, kamu ada masalah, aku elok no gitu, aku ikutkan dalam menyelesaikan masalahmu. Artinya Tuhan berkata, saya juga ikutkan dalam menyelesaikan masalah kamu. Kamu jangan sendiri, nggak mampu, gitu loh. Kamu jangan sendiri, nggak mampu, aku elok no, bahasa Jawa. Saya ikutkan dalam menyelesaikan masalah kamu. Nah, kadang kan kita itu lupa dengan Tuhan gitu. Pada saat saya senang, pada saat saya senang, pada saat saya sedih, pada saat saya lupa dengan Tuhan. Tapi pada saat sedih hanya ingatnya pada saat sedih, ya itu wajar lah manusiawi. Tapi iman kita kan kadang bagus, kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah. Itu dinamika. Kalau kita tidak mengetahui jauh, kita akan tidak bisa merasakan dekat. Kalau kita sudah bisa merasakan jauh, pada saat bertemu, pada saat dekat, itu rasanya luar biasa. Itu teman-teman. Jadi semoga saja teman-teman mengerti atas apa yang saya jabarkan, atas apa yang saya jelaskan, yang saya diskusikan malam hari ini. Jadi pada saat kita menerima masalah, pada saat kita ada masalah, ikut sertakan Tuhan bersama untuk menyelesaikan masalah kita. Ikut sertakan Tuhan bersama untuk menyelesaikan urusan-urusan kita, apapun itu urusannya. Caranya bagaimana? Terserah teman-teman. Yang jelas ikutkan Tuhan dalam menyelesaikan urusan-urusan kita. Kalau kita sudah tahu konsep ini, insya Allah semua masalah yang datang kepada kita, sebesar apapun masalah itu, kita pasti berpikiran, saya pasti bisa melakukan, saya pasti bisa melewati, saya pasti bisa menghadapi, saya pasti bisa menyelesaikan itu. Karena saya mempunyai Tuhan yang sangat luar biasa, yang maha segala-galanya, yang selalu mendampingi saya. Dan teman-teman mungkin tidak terlalu pusing. Itulah. Jadi Tuhan berkata, saya tidak akan ngasih masalah, ngasih ujian, ngasih cobaan kepada hambaku di luar batas kemampuan. Itu betul, dan teman-teman harus percaya. Mungkin untuk mencobanya biasanya 50-50 misalkan. Ini gampangnya ya, 50% bagian manusia, 50% bagian Tuhan. Nanti karena Tuhan ingin kamu lebih tangguh, karena Tuhan ingin kita lebih tangguh, mungkin kita dikasih naik 60% bagian kita, 40% Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan 0%, percaya itu. Karena Tuhan selalu ada bersama kita. Kita saja yang mungkin tidak kerasa, kita saja yang mungkin tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu bersama kita. Kita yang kurang peka, kita yang kurang sadar, kita yang kurang bisa merasakan kehadiran Tuhan di kehidupan kita. Makanya pada saat kita ada masalah, kita selalu bingung. Pada saat kita ada masalah, kita selalu capek. Pada saat kita ada masalah, kita selalu pusing. Dan kita lupa bahwasanya Tuhan ingin membantu kita. Tuhan ingin ikut serta untuk kita menyelesaikan masalah-masalah yang Dia berikan. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi kita semua, khususnya untuk menambah iman takwa kita, khususnya saya pribadi. Dan juga kalau mungkin teman-teman suka dengan videonya, silahkan di like. Kalau mungkin bermanfaat, silahkan di share. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar saya pada saat membuat konten, membuat video baru, teman-teman tahu, dan kita bisa sharing bersama-sama, kita bisa diskusi bersama-sama. Ada yang kurang cocok, silahkan komentar yang baik.
Kalau cocok alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, semoga kita semua diberi keyakinan kalau diri kita itu diciptakan Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan pasti ada tujuan tertentu, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin tidak ada satupun ciptaan Tuhan di dunia ini yang sia-sia, yang nggak ada manfaatnya, yang nggak berguna. Apalagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kapan-kapan kita bahas itu tadi, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Di sisi lain ada bahasa Al-Quran yang membilang manusia itu tidak bisa apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Di sisi lain ada kata-kata manusia adalah makhluk sempurna. Itu kan dua kalau kita baca secara zahir, secara sekilas itu adalah dua pernyataan yang berbeda. Satu manusia makhluk sempurna, yang satu manusia sebenarnya tidak bisa apa-apa dan sebenarnya tidak ada. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, semoga kita semua selalu diberi rezeki yang barokah. Yang belum tercapai keinginannya semoga cepat tercapai, insya Allah di tahun ini ya, di tahun ini 2020 yang kurang beberapa minggu lagi. Dan semoga kita semua diberi keselamatan, keluarga kita selamat, orang tua kita selamat, dan semuanya bahagia dan bahagia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.